Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, peserta Ikonesit 2021, insya Allah kami akan membawakan paper kami dengan judul Pengendali Beban Elektronik berbasis rangkaian dimmer dan motor stepper untuk mikrohidro 5 kW. Pendahuluan. Untuk mengontrol sistem frekuensi yang dibangkitkan oleh suatu generator mikrohidro sehingga generator tersebut tetap pada frekuensi 50 Hz meskipun terjadi pembebanan yang berfluktuasi, maka diperlukan suatu pengontrol. Pengontrol tersebut adalah electronic load controller. Penggunaan mikrohidro di Indonesia, khususnya untuk mikrohidro yang kecil atau pikohidro, telah dimanfaatkan di Sulawesi Selatan, khususnya di komunitas di Bulukumba, di desa Kindang, di desa Katimbang kalau tidak salah, Borong Rapoa, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana dalam pembangkit tersebut telah memberi energi listrik kepada 15 rumah tangga. Material dan metode yang kami gunakan dalam simulasi tersebut antara lain, satu adalah stepper motor, kemudian ada rangkaian dimmer, kemudian motor driver. Jadi stepper motor yang digunakan adalah stepper motor jenis 28 BYJ48 dengan tegangan kerja 5 volt, jumlah fase 4 dengan step angle. Jadi sudut langkahnya adalah 5,625 derajat per 64 unipolar. Kemudian terdapat juga motor driver dimmer circuit 1 kW 220 volt AC. Kemudian ada modul PPI 8255C kit. Kemudian ada lengan berputar ditambah dengan interface USB to DB9 serial kabel. Perlu Bapak dan Saudara ketahui bahwa dalam simulasi ini kami menggunakan program komputer MATLAB. Jadi nanti di sini yang kelihatan adalah dari komputer masuk ke USB di sini, kemudian nanti ada interface PPI 8255. Flowchartnya. Jadi di sini kita lihat jalan dalam simulasi ini dimulai dengan melakukan pengukuran terhadap sudut trigger. Jadi trigger angle per step, kemudian membuat suatu program load controller. Kemudian program ini nanti dimasukkan ke load control device, di mana nantinya juga load control device ini akan mendapat data simulasi dari komputer. Nah, nanti kelihatan di sini nanti apakah pengontrol ini akan bekerja dengan baik. Kita lihat di sini adalah controller response. Jadi tanggapan daripada pengontrol, apakah dia bisa mengendalikan beban daripada generator sehingga tetap berada dalam keadaan beban penuh. Nanti dari data-data tersebut nanti terungkap apakah pengontrol akan berkinerja baik apa tidak. Di situ kita lihat nanti di hasilnya, kalau hasilnya baik kita akan menghitung berapa errornya.
Kemudian kalau berkinerja jelek berarti harus dilakukan program ulang. Di sini triangle adjustment measurement, jadi tegangan output daripada triak itu sesuai dengan persamaan 1. Nah, jika sumber tegangan dan tegangan output triak diketahui dari pengukuran voltmeter, maka sudut trigger triak dapat didapatkan dengan persamaan 1. Dalam studi ini, metode yang digunakan untuk menentukan sudut pemicu daripada komponen triak adalah menggunakan voltmeter digital, dan hasilnya diberikan pada tabel 2. Tabel 2 di sini kelihatan ada berapa step daripada motor langkah itu tuh. Jadi misalnya kalau untuk step 1 angle triggernya adalah 20 derajat dan seterusnya. Untuk step 2 trigger angle-nya adalah 33 sampai pada 48 di sini. Step daripada motor stepper. Jadi di sini adalah berapa langkah. Kalau 48 langkah ini akan menghasilkan sudut trigger sekitar 148 derajat. Sebagai contoh, jikalau motor stepper berjalan dengan 16 langkah dan tegangan motor yang diukur pada voltmeter adalah 220 volt dan tegangan pada beban penyeimbang 184 volt, maka berdasarkan persamaan 1, sudut trigger yang didapat adalah 85 derajat. Sini kita lihat tabel 4, data simulasi beban generator. Di sini ada 2. Data simulasi beban generator. Jadi daya ke power to consumer load, daya beban konsumen sini. Untuk beban pertama 2654, kemudian daya yang kedua adalah daya yang harus. Jadi di sini prinsip dari daya yang harus dipindahkan oleh pengontrol supaya generator tetap terbebani penuh adalah sekitar 2348. Dalam prakteknya, dalam simulasi tersebut, karena keterbatasan pada pengontrol, maka daya yang seharusnya untuk beban pertama 2654 watt, maka daya yang harus dipindahkan ke beban beban penyeimbang adalah 2346. Tetapi karena keterbatasan pengontrol, maka daya yang disalurkan hanya 2223. Jadi terdapat selisih atau error sebesar 123. Data-data ini kami buat sampai 45 sampel. 45 sampel. Dari 45 sampel tersebut ada kelihatannya semua memenuhi, hanya beberapa yang tidak memenuhi. Dalam arti bahwa pengontrol bekerja dengan baik sehingga beban-beban dapat disalurkan ke beban penyeimbang sedemikian sehingga beban generator tetap berada dalam keadaan beban penuh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di sini bahwa dalam tabel 4, data dalam tabel 4 adalah daya yang diperoleh pada balance loss hasil pengukuran dengan dihitung berdasarkan persamaan 3, sedangkan data pada tabel 4 di kolom 5 adalah perbedaan antara daya pada balance loss pada beban seimbang yang diukur dengan daya pada beban penyeimbang yang dihitung. Errornya adalah sesuai dengan persamaan 4. Nah, kita lihat di sini perbandingan antara daya yang dihitung
dan daya yang dirasakan oleh pengendali pada bump loss dan errornya. Di sini kelihatan pada grafik gambar 3, daya yang direalisasikan ke beban penyeimbang dengan yang dihitung itu mendekati, dengan error yang sangat tidak terlalu banyak, sedikit. Pada gambar 4 di sini dilihat, pada gambar preview, pada gambar 5, tabel 5 kita lihat di sini. Dari 45 data yang digunakan, terdapat 4 data di mana menghasilkan error yang cukup besar. Kita lihat pada beban nomor 23, daya pada beban konsumen 760 watt, maka daya yang seharusnya dipindahkan ke beban penyeimbang agar generator terbawah penuh adalah 4238. Daya pada balance loss yang dapat direalisasikan oleh pengendali hanya 4546, sehingga terjadi error 308. Demikian juga dengan beban nomor 36, 39, 43. Untuk kasus beban nomor 43, jadi beban konsumen 728 harusnya yang dipindahkan ke beban penyeimbang adalah 4272 watt, tetapi pengendali hanya mengendalikan 4546 ke beban penyeimbang, sehingga terjadi error 274 watt. Nah, dari paparan ini kelihatan bahwa kita lanjut lagi. Pada gambar di sini pada gambar 4 di situ, bagaimana karakteristik daripada pengendali hasil simulasi kita lihat di sini. Jadi pada gambar 4 itu karakteristik daripada hasil simulasi untuk generator 5 kW. Di sini, kalau tanpa dengan pengontrol, kita lihat di sini ada pengontrol bekerja sedemikian sehingga beban generator tetap bisa mendekati beban penuhnya, meskipun terjadi perbedaan, meskipun terjadi fluktuasi pada beban konsumen. Lihat di sini. Nah, di gambar bawahnya kita lihat bahwa jika generator tanpa beban pengendali, di sini kelihatan jika beban konsumen berubah-ubah, maka beban generator akan sangat jauh dari keadaan beban penuhnya. Hal ini akan mengakibatkan bahwa frekuensi dan tegangan generator akan menyimpang dari nilai nominalnya. Kesimpulan, di sini kita lihat ada kesimpulan dengan menggunakan data variasi 45 data untuk beban konsumen, hasilnya bahwa hanya terdapat 4 sampel di mana pengendali beban bekerja kurang baik.
Untuk keempat sampel tersebut, generator terbebani di luar beban toleransi beban penuhnya. Kita lihat di sini toleransinya ada 5% dari 5 kW. Secara keseluruhan, berdasarkan simulasi ini dapat dikatakan bahwa performance daripada generator, kinerja daripada pengendali beban generator, yang hasil simulasi dapat dikatakan menghasilkan performance yang baik. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian presentasi kami. Walaupun agak minim, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.